Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama samawi atau agama langit itu pasti kodim, pasti top down, pasti mutlak, pasti tersistem. Karena Allah Maha Mutlak, maka pasti lewat hubungannya mutlak. Karena Allah Maha Kodim, maka pasti harus lewat hubungan kodim. Karena Allah di puncak akhirat tertinggi, maka pasti hubungannya dengan akhirat. Akhirat adalah alam kodim, alam mutlak, dan alam kekal. Maka guru kami sampaikan, janganlah kamu mati sebelum sampai makom Ibrahim. Quran Surat Ali Imran ayat 102 itu bisa menjadi rujukan yang bunyinya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini bisa diartikan dalam tasawuf sebagai seruan untuk mencapai makom tauhid murni dan penyerahan total kepada Allah sebelum wafat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh yang baharu tidak akan sampai sama yang maha mutlak. Doa baharu, ibadah baharu, cari rezeki baharu, diri baharu, alam baharu, ilmu baharu, itu semua malah jadi hijab karena baharu itu terbatas. Sedangkan yang agama samawi selalu top down, maka bunyinya dipilih, dikehendaki, ditunjuki, diperjalankan. Karena manusianya la haula wala quwata illa billah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jika tidak sampai ke dimensi kodim, maka kita akan terproses dengan rumus baharu. Yang baru pasti akan ruksak. Dulu enggak ada, kemudian diadakan, dan nanti akan ditiadakan kembali. Baharu berarti harus terbaharukan. Enggak masuk ke dimensi kodim, enggak aman, pasti akan ruksak. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu lewat dengan hubungan kodim, yaitu nur. Bahkan pandangan kita, kalau belum sampai pandangan kodim, maka kita pun akan ruksak dalam pandangan. Pandangan kodim ini bisa dilihat di ayat fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun engkau arahkan pandangan, maka disitulah wajah Allah. Wajah Allah yang sampai pada kita, hubungannya adalah lewat kodim. Yang kodim ini dikiaskan dengan nur atau roh. Roh adalah kodim, nur adalah kodim. Ibarat kita melihat matahari, yang sampai pada kita bukan mataharinya, tapi nurnya. Sedangkan nurnya sampai pada mata kita menyerupai pembawa nurnya atau media pembawa nurnya. Maka demikian juga dengan Allah, yang sampai pada kita itu adalah nurnya. Sedangkan wujud nurnya yang sampai pada dimensi kita adalah wujud pembawa nurnya. Maka praktek fa'ainama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun engkau arahkan pandangan maka di situ wajah Allah, sebetulnya adalah kemanapun engkau memandang, maka disitulah wajah pembawa nur Allah atau gurumu yang waris mutlak itu. Tapi nur di sini bukan nur cahaya. Sekali lagi,
Hubungan kita dengan Allah adalah lewat nur qadim, tapi pandangan kita yang sampai pada kita adalah nur, tapi nur itu ada yang membawa. Wujudnya nur adalah wujud pembawa cahaya atau nur qadim, yaitu wajah gurumu di mana-mana. Gurumu yang waris mutlak, gurumu yang qadim itu. Demikian juga ridho, rejeki, syafaat, karunia, rahmat, rahman rahim, semuanya itu qadim. Kalau tidak sampai qadim, kalau baharu pasti akan rusak. Kalau tidak sampai qadim, misalkan baharu pasti akan rusak. Sama-sama pengetahuan, jika top down itu qadim, tapi jika bottom up itu baharu. Sama-sama berupa harta yang top down dari Allah itu qadim, tapi kalau kita mencari pekerjaan dengan tujuan mencari uang yang baharu itu menjadi hijab. Sama-sama pengetahuan, tapi Nabi Adam pertama-tama diberi pengetahuan oleh Allah mengenai nama benda-benda. Diberi Allah qadim, tapi begitu Nabi Adam memakan pengetahuan baik dan jahat dari dirinya sendiri, maka Nabi Adam yang tadinya di surga jatuh ke dunia. Padahal sama-sama pengetahuan, sama-sama uang, sama-sama ilmu, sama-sama ibadah, sama-sama alam, sama-sama diri. Kalau tidak qadim, semuanya akan dibinasakan menjadi hijab. Makanya tidak ada pilihan lain. Kita mesti sampai pada makom aman, makom Ibrahim atau makom qadim. Kalau tidak menjangkau qadim, maka agamamu cuma agama baharu. Dirimu pun diri baharu yang pastinya akan rusak. Tapi kalau kita telah menjangkau diri yang qadim, maka kita tidak akan rusak. Jadi tipis sekali ya, tipis sekali. Makanya mesti hakul yakin dirimu akan Allah. Yang ilmu yakin dan ilmu ainu yakin tertolak. Silahkan cek benar atau tidak. Yang kias di agama Islam itu menyebutkan Nabi Adam memakan buah kholdi. Tapi versi Nasrani adalah memakan pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan yang kalau dari Allah itu qadim, tapi kalau pengetahuan dari dirimu sendiri itu baharu. Kalau kau yang menghendaki itu baharu, tapi kalau kau dikehendaki Allah maka itu qadim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini yang mesti kita garis bawahi, qadim, qadim dan qadim. Dirimu yang qadim pun bukan pria, bukan wanita dan bukan waria, bukan nama, bukan wujud, bukan sifat. Kalau kita masih melihat pandanganmu masih terbatas dengan pandangan panca indera, maka itu baharu. Tetapi kalau kau telah melihat nur Allah dan wajah pembawa nurnya, maka kau telah ketemu ayat. Kemanapun kau arahkan pandangan, maka disitulah wajah Allah. Dan ternyata segala sesuatu itu hanyalah wajah wujudnya saja. La maujuda bihaqqin illallah. Kalau kita masih melihat kelar-kelir yang selain Allah, maka kita masih baharu. Kalau kita masih ketemu dualisme, tigaisme dan sebagainya, berarti masih baharu. Dirimu harus lenyap. No, ini bukan dosa anak-anak ya. Kalau kita ada saja, kita sudah dosa. Kalau kita ada keinginan, itu pun dosa. Kita ada hayal, itu pun dosa. Kita ada pengetahuan, itu pun dosa. Kita ada latar belakang pun itu dosa.
kita ada apapun yang selain Allah, itu pun dosa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Makanya hati-hati ya, disiplin kita itu adalah kodim, dan kodim. Maka sering-sering semedi, tapa berata, dan kita adaptasi dengan itu. Makanya ayahanda guru kami sampaikan, jangan cerita agama kalau tidak suluk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.